Teman, Ibu Heni ini adalah contoh ketika orang harus menafkahi, ya lakukan sebisa kalian. Jadi jangan benar kata Ibu Heni, dia setiap hari bergantung pada Tuhan, dia berdoa terus. Tapi nggak cuma doa yang dilakukan sama Ibu Heni, tapi ada aksi yang dilakukannya. Berapa tahun sudah Bu ngalamin sakit? Udah dari sebelum COVID, Mbak. Sebelum COVID itu berarti sudah hampir 5 tahunan ya Bu ya? Ya, lebih. Berarti dalam kondisi kurun 5 tahun Ibu yang memang akhirnya bekerja keras untuk mencari nafkah ya Bu ya? Oke teman-teman, jadi ini sambungan part yang ketiga. Jadi sebelumnya gue sudah room tour di sore hari, malam hari, dan saat ini adalah waktu malam. Jadi pengen ngobrol dari hati ke hati sama Ibu Heni. Gue juga belum kenal lebih jauh sama Ibu Heni. Nah mudah-mudahan di obrolan kali ini kita bisa panjang ngobrol ya Bu. Saya bisa tahu dulunya Ibu seperti apa, lalu sekarang kondisinya seperti apa, dan pasti namanya manusia tentu ada keluhan ya Bu, yang dialami pasti. Nah aku mau nanya nih Bu, sebelumnya sebelum kondisi seperti ini, nggak mungkin begini kan Bu ya dulunya ya? Ya. Rumahnya pasti ini rumah mewah banget dulu ya Bu? Ya lumayan bagus. Bagus ya. Lalu kenapa bisa jadi seperti sekarang? Kenapa tuh Bu? Ya sejak suami sakit kan butuh biaya gitu ya. Jadi sekarang mah nggak makan obat lagi karena ya untuk ekonomi juga pas-pasan kan ya. Tapi ya saya tetap bertahan, ngandelin doa aja ke Tuhan. Jadi Ibu bertahan hidup mengandalkan doa ya Bu dari Ibu. Itu Bapak sakit apa Bu? Jantung. Sakit jantung. Berapa tahun sudah Bu ngalamin sakit? Udah dari sebelum COVID, Mbak. Sebelum COVID itu berarti sudah hampir 5 tahunan ya Bu ya? Ya, lebih. Berarti dalam kondisi kurun 5 tahun Ibu yang memang akhirnya bekerja keras untuk mencari nafkah ya Bu ya? Ya seperti yang teman-teman bisa lihat di vlog sebelumnya, Ibu Heni itu bilang paling besar penghasilan tuh sehari 200.000 ya Bu. Dan itu nggak setiap hari guys. Jadi pernah mencapai paling besar di 200.000 dan bahkan lebih seringnya tidak tercapai di 200.000 ya Bu. Bahkan pernah beberapa hari tidak berpemasukan sama sekali. Itu apa yang dirasa Bu waktu pas tidak memiliki hasil sama sekali? Boleh tahu nggak Bu? Ya saya berdua, kadang-kadang ada teman dekat ngisi pinjam uang gitu, tapi saya nggak selalu kesana sini, nggak. Saya yang teman dekat benar, yang ngerti keadaan saya, dia bisa minjemin uang ke saya. Jadi memang berjuang sendiri untuk saat ini Bu? Iya. Karena kondisi Bapak juga sedang sakit, jadi mau nggak mau yang mengharuskan Ibu Heni lah yang akhirnya harus berjuang. Saya jadi ingat ibu saya. Saya waktu SMP Bu, SMP saya
ibu saya buka salon. SMP tuh kadang saya buat cari jajan uang sekolah saya tuh saya jualan es. Jadi saya ikut orang jualan es kayak gitu untuk nyari jajan saya. Gitu, jadi inget sama ibu. Kebetulan ibu juga punya salon di rumah. Gitu, Masya Allah. Harapannya apa Bu ke depan, pengennya seperti apa? Ya harapan saya bisa cukupin gitu ya, ekonomi ya, jangan sampai ini, cukupin aja nih. Jadi cukupin aja ya. Yang penting cukup untuk makan, cukup untuk kesehatan ya Bu ya. Masya Allah. Jadi dengan kondisi seperti ini saya masih nggak habis pikir, ternyata di umur 76 tahun itu masih bisa berjuang gitu untuk mencari nafkah dengan kondisi apapun, teman-teman. Nah, ini juga kan ada yang nanya, Bu, kenapa nggak dijual rumahnya terus beli yang lebih kecil gitu? Saya tuh ditawar sama yang punya proyek ini, tapi tawarnya yang terlalu murah, dia nggak nawar gitu. Jadi maksudnya biar saya jual ke dia, saya bertahan dulu gitu. Karena harganya belum masuk ya, Bu. Karena kalau harga belum masuk, bingung juga ntar dari pindah teh mau ngerjain apa gitu. Iya, benar. Harus sesuai juga ya Bu, nanti biar pindahnya pun enak, ada sisa modal kayak gitu. Cuman selama ini belum terjual ya, Mama Hen ini ya itu guys, jadi ke tempat yang tadi kita makan tuh jualan nasi goreng, dan itu pun bagi hasil. Nah mungkin teman-teman juga kalau ingin berkontribusi, ingin kita berpatungan lah sesama manusia atau sesama warga negara Indonesia, kita saling bantu. Mungkin patungan dari satu orang 10.000, mungkin dari berapa ratus ribu yang ngeliat ya kan Bu, bisa terkumpul gitu supaya Ibu Heni punya lapak sendiri, teman-teman, supaya bisa dapat penghasilan tuh benar-benar 100% untuk Ibu Heni sendiri gitu. Terus ada yang mau diceritain lagi nggak Bu? Mungkin apa yang aku belum dengar? Ya, selama ini saya berusaha aja gitu, bertahan gitu sampai ini. Cuman saya lumayannya Tuhan ngasih kepercayaan, saya bisa nolongin orang yang mijet orang yang sakit jatuh gitu. Saya suka pijetin gitu. Oh gitu. Jadi selain ke nasi goreng, Ibu juga bisa mijet. Dikasih keahlian lain ya Bu ya. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Jadi itu teman-teman, Ibu Heni ini adalah contoh ketika orang harus menafkahi ya lakukan sebisa kalian. Jadi jangan benar kata Ibu Heni, dia setiap hari bergantung pada Tuhan, dia berdoa terus. Tapi nggak cuma doa yang dilakukan sama Ibu Heni, tapi ada aksi yang dilakukannya. Tapi apapun itu, yang jelas Ibu bersyukur ya Bu dengan keadaan sekarang ya. Nggak mengeluh dengan keadaannya Bu. Bersyukur aja, bertahan hidupnya dengan kondisi apapun. Ya, karena ujian itu dikasih ke seseorang karena hanya dia yang bisa ngelewatin itu. Kalau saya yang dikasih ujian ini belum tentu saya sanggup Bu. Pun sebaliknya, kalau ujian yang ada di saya dikasih ke Ibu, belum tentu juga Ibu sanggup. Jadi Tuhan itu kasih semua cobaan sesuai porsinya masing-masing, dan saya percaya banget itu pasti berlalu. Karena nggak selamanya ujian itu ada di diri kita, pasti akan kita bisa lalui Bu. Dan Ibu Heni menjadi contoh untuk kita semua bagaimana cara bertahan hidup di kota metropolitan ini ya Bu. Karena Bandung merupakan salah satu kota besar di Indonesia, dan ternyata di kota Bandung masih ada seorang Ibu Heni dengan kondisi Pak Lili yang sakit. Oke, teman-teman, kayaknya sampai sini dulu aja vlognya supaya Ibu Heni bisa istirahat karena sekarang sudah malam ya Bu ya. Dan jangan lupa support terus konten ini jika kalian suka dengan isi konten ini, dengan cara pencet tombol like, comment, subscribe, dan share teman-teman. Dan nanti kita akan
bikin gerakan juga untuk Ibu Heni supaya bisa mendapatkan paling nggak bantuan ya Bu ya dari teman-teman yang nonton, supaya minimal Ibu Heni punya lapak sendiri kayak gitu teman-teman. Oke, akhir kata dari gue Irfan Jayani di Kota Bandung. Jangan lupa bahagia cuy.